Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kali ini kami ingin menceritakan tokoh inspiratif yang kami pilih sebagai role model nilai berakhlak. Tokohnya ialah Dr. Muhammad Hatta. Pria yang lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di kota Bukit Tinggi ini merupakan negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai wakil presiden pertama Republik Indonesia. Nilai berakhlak pertama yang melekat pada diri beliau adalah berorientasi pelayanan. Beliau memiliki sikap ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta memahami kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap beliau yang sering mendengar aspirasi dari masyarakat. Beliau juga selalu bersikap ramah dan santun kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Berikutnya ialah nilai akuntabel. Ini adalah nilai akuntabel yang dimiliki Muhammad Hatta. Seperti kita ketahui bersama, nilai Muhammad Hatta adalah orang yang sangat menjunjung tinggi dalam integritas. Contoh kisahnya adalah ketika Muhammad Hatta ingin memiliki sepatu Bali sampai potongan iklannya itu disimpan digunting, orangnya itu disimpan, namun sampai akhir hayatnya dia tidak sempat memiliki itu, walaupun dia sebenarnya bisa melakukan abuse of power untuk memiliki sepatu itu, namun karena dia orang berintegritas, dia tidak melakukan hal tersebut. Oke, selanjutnya setelah nilai akuntabel yaitu nilai kompeten. Kita ketahui bersama orang Muhammad Hatta adalah orang yang sangat berkompeten, memiliki kompetensi kepemimpinan, kompetensi bernegosiasi, berunding dengan negara lain, seperti dibuktikan di KMB yang akhirnya Indonesia berdaulat. Nilai berikutnya yakni harmonis. Bung Hatta merupakan tokoh yang kita kenal juga sebagai Bapak Koperasi, di mana koperasi merupakan badan usaha yang dikerjakan secara bersama-sama dengan asas kekeluargaan. Beliau mengatakan bahwa koperasi ini tidak hanya semata untuk mencari untung, namun juga bagaimana para anggotanya saling bahu-membahu dalam ikatan yang harmonis guna memastikan terpenuhinya kebutuhan bersama. Selain itu, beliaulah yang mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa untuk menjaga persatuan dan merangkul seluruh agama yang ada di Indonesia tanpa terkecuali. Nilai kelima yaitu loyal. Sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam terumusnya Pancasila yang kita kenal saat ini, Bung Hatta juga menjadikan dirinya sebagai contoh nyata pengamalan setiap silanya. Beliau dikenal sebagai salah satu tokoh yang berintegritas. Bahkan, beliau pernah menolak uang yang disodorkan oleh Sekretaris Kabinet Mariah Ulfa senilai 6 juta yang merupakan sisa dana non-budgeter untuk keperluan operasional Bung Hatta selama menjabat sebagai Wakil Presiden. Nilai berikutnya ialah adaptif. Adaptif. Dalam nilai ini, Muhammad Hatta menunjukkan perilaku proaktif. Dalam posisinya sebagai mahasiswa sekolah tinggi bisnis di Belanda, beliau aktif menentang kolonialisme yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Ia memilih fokus membela tanah airnya melalui tulisan dalam wadah organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda. Di koran-koran, ia menuliskan kritik dan pemikirannya yang lebih tajam dari peluru senapan. Hingga sampai pada beberapa titik, beliau beserta 3 anggota Perhimpunan Indonesia ditahan Belanda karena tuduhan menghasut publik untuk melawan pemerintah kolonial, terutama via tulisan-tulisannya yang bertajuk Indonesia Merdeka. Kolaboratif. Dalam nilai ini, Hatta memberikan banyak teladan yang dapat dicontoh, mulai dari saat ia berkecimpung dalam organisasi Perhimpunan Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan, hingga mendampingi Soekarno memimpin bangsa. Menjelang kemerdekaan, Bung Hatta aktif dalam mempersiapkan kemerdekaan. Ia menjadi anggota BPUPKI dan juga PPKI. Bahkan Hatta adalah orang pertama yang memberanikan diri untuk berdiskusi dengan Majen Hareda agar tidak menjadikan Nusantara sebagai koloni Jepang, tapi justru mengakui kemerdekaan Indonesia atas nama Persaudaraan Asia.